Sekarang kita akan membahas tentang eigenvalues problem. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa misalkan kita punya operator omega, maka apabila dia bekerja terhadap sebuah vektor, secara umum dia akan menghasilkan vektor yang baru. Oke. Kan tapi ada beberapa vektor yang dia elemen dari ruang vektor V, di mana apabila sebuah operator omega bekerja padanya, itu dia akan menghasilkan suatu skalar alfa dan vektor itu sendiri. Ambil contoh adalah vektor identity, di mana apabila dia bekerja terhadap semua vektor, dia akan menghasilkan vektor itu sendiri. Oke. Dan untuk vektor-vektor yang memenuhi persamaan ini, maka biasanya kita panggil skalar yang dihasilkan dari persamaan ini adalah sebagai eigenskalar. Dan vektor V-nya sebagai eigenvektor. Oke. Mungkin operator identitas ini agak trivial, di mana di sini sebenarnya eigen value-nya, bukan eigen skalar, di eigen value. Dan persamaan ini biasanya orang panggil sebagai persamaan eigen. Oke. Dan untuk operator identitas, eigenvalue-nya sendiri adalah 1. Oke. Dan eigenvektornya semua vektor. Tapi secara umum tidak, untuk operator omega, eigenvektornya adalah tidak semua vektor. Jadi sebagian vektor dia itu adalah eigenvektor dari operator ini. Oke. Nah, contoh lain sebenarnya ya operator, kita sudah perkenalkan operator projection operator. Secara umum kita bisa membuat projection operator dalam arah, misalkan vektor V itu definisikan sebagai PV, dan bentuknya seperti ini. Ini projection operator untuk dalam arah vektor V, dan ini kita asumsikan misalkan vektor V ini adalah normalized vector, artinya nomnya itu 1. Untuk eigen vektor dari projection operator PV ini tentu saja adalah V itu sendiri, ya, karena apabila dia bekerja ada V, dan kita sudah asumsikan bahwa dia itu normalized vector, maka dia akan menghasilkan vektor V dengan eigenvalue 1.
Lalu bagaimana dengan apabila saya punya vektor misalkan yang paralel dengan V, dalam arti saya punya vektor misalkan ambil saja beta kali V, ini adalah vektor yang paralel dengan V, maka apabila saya kerjakan projection operator ini terhadap beta V, atau saya tulis seperti ini, dia akan menghasilkan beta V oke, dan dia akan menghasilkan beta V, atau dan kita dapat ternyata eigen value nya juga sama dengan 1. Dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa eigen value itu suatu nilai yang dia unik untuk vektor yang paralel, untuk vektor-vektor yang saling paralel, dan untuk sebagai konvensi biasanya kita ambil vektor yang normalize, unitnya panjangnya 1. Dalam hal kasus ini kita ambil V saja sebagai eigenvektor yang merepresentasikan semua vektor yang paralel dengan vektor V, dan semua vektor yang paralel dengan vektor V dia akan memiliki eigenvalue 1. Oke. Lalu bagaimana dengan vektor-vektor yang dia ortogonal terhadap vektor V? Contohnya misalkan saya kalikan dengan, saya tuliskan saja seperti ini. Apabila bekerja, dan kita lihat di sini bahwa ini 0 karena dia saling ortogonal, sehingga menghasilkan 0, atau 0 ini sama dengan 0 kali vektor yang ortogonal. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa vektor-vektor yang ortogonal mempunyai adalah juga eigenvektor dengan eigenvalue nilai dia 0. Tapi ada vektor-vektor lain yang bukan merupakan eigen vektor dari operator projection V. Contohnya bila saya punya vektor misalkan alpha V tambah beta V yang ortogonal, contohnya seperti ini, maka apabila saya bisa dihitung sendiri nanti, ini mudah saja sebenarnya. Kita dapatkan dia adalah alpha V. Jadi bisa disimpulkan bahwa vektor ini bukan eigenvektor. Karena dia tidak memenuhi persamaan eigen ini. Oke. Jadi secara umum apabila saya punya mungkin tadi saya sudah jelaskan, apabila saya ada operator omega yang bekerja kepada V, dan V adalah eigenvektornya, misalkan didapat dia adalah alpha V, maka apabila ada vektor lain misalkan beta V, bila ada vektor beta V dan omega bekerja ke vektor beta V,
kita bisa buktikan secara umum, jadi bukan hanya untuk projection operator saja, bahwa ini kita bisa tuliskan beta v, dan kita sudah definisikan bahwa operator yang kita gunakan adalah linear operator, di mana dia boleh bertukar tempatnya. Jadi beta omega v atau sama dengan beta alpha v atau sama dengan alpha beta v. Karena ini sama-sama skalar dan perkalian skalar itu komut. Oke, jadi secara umum kita bisa buktikan bahwa untuk vektor-vektor yang saling paralel, mereka memiliki eigen value yang sama. Oke, selanjutnya, nah sekarang bagaimana cara kita mencari eigenvektor maupun eigenvalue-nya? Caranya cukup sederhana sebenarnya. Mungkin yang sudah belajar di linear algebra, di matriks sudah mempelajari bagaimana mencari eigen value dan eigen vektor atau eigen matriks kolom. Oke, caranya kita tuliskan persamaan eigennya seperti berikut. Jadi persamaan eigennya saya tulis sebagai karena ini adalah skalar, jadi saya bisa skalar dikali identitas juga skalar. Oke, saya bisa rubah menjadi seperti ini. Saya pindahkan skalar ini ke sebelah kiri. Oke, dan bila di sini kita dapatkan operator omega minus alpha kali identitas. Apabila ada inverse dari operator itu, maka kita bisa simpulkan bahwa untuk eigenvektor sendiri dia tidak boleh null vektor, karena untuk null vektor semua intinya tidak boleh null vektor, dia harus selain null vektor. Maka apabila ada inverse dari operator ini, dia akan menghasilkan yang artinya apapun operator di sini dikalikan dengan null vektor, dia akan menghasilkan null vektor. Jadi kesimpulannya, apabila kita lihat di sini, bahwa V adalah null vektor. Tentu saja ini hal yang tidak kita inginkan, dan yang kita inginkan adalah kita tidak ingin mendapatkan vektor yang trivial untuk memenuhi persamaan ini, sehingga kita harus mensyaratkan bahwa tidak ada inverse dari operator omega minus alpha. Jadi apabila kita tuliskan dalam bentuk ini adalah dalam matriks elemen, maka syarat itu diterjemahkan sebagai, karena inverse daripada sebuah operator, misalkan operator ini, operator A, dia mempunyai inverse, dimana inverse-nya itu secara umum formulanya adalah determinan dari A, lalu
dia adalah cofactor. Ini bisa lihat di linear algebra di pelajaran matriks, tentang matriks. Transpose dari salah, bukan M. Oke. Kita tidak lihat yang ini, tapi kita lihat yang ini. Karena cofactor itu bisa dicari, dia adalah dalam bentuk matriks. Tapi kita lihat konstanta ini, sehingga syarat untuk mendapatkan inverse, determinan dia harus tidak sama dengan 0. Oke. Jadi apabila determinannya finite, maka kita dapatkan dia memiliki inverse, sehingga kita bisa pindahkan ke sebelah kanan. Oke, seperti ini kita bisa pindahkan. Agar dia tidak bisa kita pindahkan, maka kita harus memasukkan syarat bahwa operator ini tidak memiliki inverse. Artinya determinan dari operator ini, determinan daripada omega minus alpha ini harus sama dengan 0. Karena dengan begini dia tidak akan memiliki inverse. Oke. Nah, ini sebenarnya pernyataan umum dalam operator dalam ruang vektor. Tapi secara eksplisit kita ingin lihat dia dalam sebuah basis. Misalkan kita punya basis I, maka persamaan ini bisa kita terjemahkan dalam sebuah basis tertentu. Kita ambil inner product dengan basis I, jadi omega minus alpha I dan vektor V. Oke. Dan vektor V ini kita tuliskan sebagai kombinasi linear terhadap kombinasi linear dari basis I, atau biar ya ini kita tuliskan dengan simbol J agar tidak ini adalah alpha I J, lalu ada VJ. Oke. Ini adalah operator, sehingga kita dapatkan sigma ij alpha, dan untuk operator identity adalah delta ij. Kali Vj, dan dia harus sama dengan 0. Oke. Jadi ini yang nanti kita terjemahkan, kita cari determinan daripada matriks ini sama dengan 0. Nah, determinan daripada matriks ini sendiri, itu misalkan kita punya basis vektor di n-dimensional vector space, maka secara umum determinan dari matriks ini adalah bentuknya polinomial. Itu bisa kita tuliskan sebagai misalkan ini m 0 sampai n. Untuk dia adalah, kalau kita cari determinannya ini, kita cari determinan daripada vektor ini, maka kita akan dapatkan ini untuk
Dan ini yang disebut sebagai persamaan karakteristik. Oke. Secara umum polinomial pangkat n, ini pangkat n, ini sampai n, solusinya ada n buah secara umum, dan dia tidak harus sama sebenarnya. Akar-akarnya tidak harus sama. Jadi secara umum ada n buah akar daripada persamaan polinomial ini. Dan ya karena kita sudah gunakan skalar ini, dia kompleks, jadi nilai eigenvalue ini tidak harus bilangan real, dia bisa kompleks untuk ruang vektor kita yang ruang vektor kompleks. Oke. Solusi dari persamaan karakteristik ini akan memberikan eigenvalue. Oke. Dan untuk mendapatkan eigenvektornya, kita tinggal masukkan nilai eigenvalue-nya ini ke persamaan eigen ini, sehingga kita dapatkan vektor eigennya. Oke. Selanjutnya kita akan buktikan teorema bahwa eigenvalue dari Hermitian operator. Dari operator Hermitian adalah real. Caranya mudah saja. Apabila kita dapatkan, sebentar, bisakah saya hilangkan ini? Oh, tidak bisa. Kesalahan dari padnya. Oke. Apabila ini adalah operator Hermitian, dia bekerja terhadap sebuah vektor V, sebuah eigenvektor. Nah, eigenvektor dari operator ini kita dapatkan seperti ini. Oke. Lalu apabila saya ambil, saya inner productkan dengan V sendiri, maka saya akan dapatkan alpha kali V. Oke. Dan ini saya pilih unit normal karena kita sudah bahas sebelumnya bahwa untuk yang paralel saya boleh pilih salah satu yang dia unitnya 1, yang panjangnya 1, atau secara umum saya boleh ambil apa saja. Nah, sekarang kalau saya lakukan operasi adjoint dari inner product ini, artinya saya ambil kompleks conjugate-nya, maka saya akan dapatkan dia V. Oke. Maka di sini saya ambil kompleks conjugate-nya, dan ingat kompleks conjugate apabila dia bekerja terhadap inner product, dia hanya akan bertukar posisi sehingga dia untuk yang ini tidak berubah. Oke.
Dan karena ini juga dia adalah operator Hermitian, sehingga saya juga bisa tuliskan dia sebagai V. Ingat definisi Hermitian bahwa omega dagger, saya tulis saja adjoint operations. Oke, bila saya lakukan adjoint operations, maka saya dapatkan ini, sedangkan ini sendiri adalah Hermitian, jadi seperti ini, sehingga saya dapatkan hasilnya. Bisa coret hasilnya, saya dapatkan bersama dengan alpha. Artinya alpha ini harus bilangan real. Karena apabila alpha kompleks persamaan ini tidak dipenuhi, dia akan dipenuhi hanya dan apabila alpha ini bilangan real. Sedangkan ini untuk operator Hermitian. Nah, ada sifat khusus dari operator Hermitian, yaitu untuk setiap operator Hermitian ada basis yang paling tidak ada sebuah basis yang terdiri dari eigen-eigenvektor yang saling ortonormal. Dan apabila operator Hermitian itu dituliskan dalam eigen-eigenvektornya yang saling ortonormal, maka dia akan bentuk matriksnya, matriks elemennya adalah matriks diagonal dengan nilai-nilai di diagonalnya adalah nilai eigenvaluesnya sebagai diagonal entry-nya. Untuk pembuktiannya caranya seperti ini. Apabila kita punya paling tidak dari persamaan sebelumnya, dari persamaan persamaan karakteristik ini sebelumnya, paling tidak kita punya satu solusi. Minimal itu ada satu solusi dari persamaan polinomial ini, minimal itu dia punya satu solusi. Dan apabila artinya satu solusi, paling enggak kita punya satu eigenvektor yang non zero. Satu lagi syarat bukan syarat, maaf. Jadi karena dia paling tidak dia punya satu eigenvektor yang non zero, sehingga saya bisa ambil misalkan dia punya dari persamaan karakteristiknya, misalkan saya dapatkan itu ini adalah V1 dengan nilai eigenvalue-nya adalah V1. Di sini kita akan gunakan notasi di mana apabila ada vektor dengan eigen
apabila ada eigenvektor dengan eigenvalue sebuah nilai, maka notasi untuk sederhananya kita tuliskan dia sebagai vektor dengan nilai eigennya. Oke. So apabila saya punya seperti ini, dan karena saya sudah ambil satu vektor dan vektor-vektor lain yang paralel dengan dia, itu juga termasuk dalam eigen vektor ini. Sisanya yang saya dapat adalah vektor-vektor lain yang ortogonal terhadap vektor V1. Misalkan saya tulis seperti ini. Ini adalah vektor-vektor yang ortogonal. Terhadap V1. Oke. Akibatnya, kalau saya tuliskan dia dalam basis V1, maka matriks elemennya adalah jadi seperti ini maksudnya. Saya ingin membangun eigenvektor dari operator omega, dan karena paling tidak omega itu punya satu eigenvektor, artinya punya satu komponen dari basis, dan untuk membentuk basis yang lain saya harus ambil vektor-vektor yang ortogonal dengan V1. Jadi ini apabila saya tuliskan dalam komponen omega itu sendiri dalam matriks elemen, di sini saya dapatkan V1 omega V1, oke. Dan ini adalah ya vektor-vektor lainnya yang misalkan yang ortogonal terhadap V1, tapi saya tambahkan indeks dia indeks 1. Misalkan vektor-vektor lain yang ortogonal terhadap 1 indeks 2, dan saya belum tetapkan apakah mereka ini saling ortogonal. Pokoknya saya ambil saja sembarang. Oke. Sampai ke n. Karena udah ada ini 1 sampai ke n-1. Begitu juga dengan ini V1 omega ini V1 salah notasinya. Oke. Ini maksudnya notasinya ortogonal. Ya. Karena misalkan saya punya n dimensi, saya sudah ambil satu vektor, maka sisanya adalah vektor-vektor di n-1 dimensi. Oke. Ini adalah vektor-vektor yang tegak lurus terhadap V1. Dia ada n-1 vektor yang tegak lurus. Oke, seterusnya sampai V1 Vn-1 V1. Oke. Ini ya. Dan ini oke. Dan ini sisanya. Saya teruskan saja seperti ini nanti. Sisa ini matriks n kali 1 oke. Ya saya salah lagi, bukan n kali 1 tapi n-1 kali n-1.
Oke, ini adalah n-1 dan n-1. Oke. Untuk yang ini kita bisa dapatkan dia adalah ini kita bisa dapatkan dia 0 dan ini juga 0. Oke, karena ini ortogonal dengan V1 dan ini akan menghasilkan V1. Oh maaf, yang atas ini dia tidak 0 tapi dia ada nilainya adalah V1 dan ini 0 sampai ke bawah juga 0. Oke. Untuk yang ini kita tidak tahu eigen vektor, kita tidak tahu berapa, apakah ini V ortogonal, vektor yang ortogonal terhadap vektor 1 yang pertama ini adalah eigenvektor dari omega. Tapi kita ingat bahwa omega ini adalah Hermitian dan ini saya bisa tuliskan sebagai Hermitian. Dan karena dia Hermitian, dia sebenarnya seperti ini, kita bisa rubah. Jadi bisa saya balik. Jadi omega ini bekerja terhadap V1 sebagai Hermitian. Artinya kalau dalam notasi vektornya V1 omega sama dengan V1 omega dagger, atau ini sebenarnya dalam notasi vektornya adalah omega V1. Oke. Dalam notasi vektornya. Oke. Dan ini akan menghasilkan V1. Oke, ini adalah dual daripada ini. Oke. Maka dia akan menghasilkan V1 dengan vektor V1. Sedangkan V1 sendiri adalah ortogonal terhadap ini, sehingga dia akan 0. Dan sisanya saya tidak tahu berapa. Oke. Nah, karena saya sudah dapatkan salah satu vektor dia, maka persamaan karakteristiknya yang tadi itu dari sini kita terjemahkan persamaan karakteristiknya menjadi karena kita pakai alfa, jadi alfa minus V1. Oke. Yang tadi. Dan determinan kalau kita terjemahkan bentuk matriks ini ke persamaan karakteristik sebelumnya, maka akan kita dapatkan ini adalah ini kali determinan daripada ini yang box ini, submatriks ini yang n-1 kali n-1. Akibatnya saya bisa tuliskan persamaan karakteristiknya menjadi seperti ini. Sampai n-1. Oke. Cm alfa pangkat m. Oke. Persamaan karakteristiknya bisa direduksi jadi ini. Dan kembali lagi kita gunakan teorema istilahnya, bahwa persamaan polinomial ini paling tidak memiliki satu solusi atau satu eigen value, sehingga dan ini adalah persamaan ini
adalah persamaan dari matriks ini, sehingga apabila saya lakukan iterasi berikut sampai seterusnya, saya lakukan prosedur berulang-ulang dengan terus mereduksi matriks matriksnya, matriks dari omega, sehingga nanti akan saya dapatkan basis-basis lain V2, V3, oke. Dan mereka ini sampai Vn, saya definisikan Vn, dan mereka ini akan saling ortogonal karena berdasarkan konstruksi. Kita ambil pertama ortogonal terhadap semuanya, lalu saya ambil yang satu ini, dia akan ortogonal terhadap vektor sisanya dan sebagainya seterusnya, sehingga pada akhirnya saya akan mendapatkan bentuk matriks elemen seperti ini, oke. Sampai Vn. Oke, hingga kita buktikan bahwa apabila matriks elemen dituliskan dalam basis eigenvektornya, dan dia sudah pasti mempunyai n buah eigenvektor, dia akan menjadi matriks diagonal. Oh ya, di sini tidak mensyaratkan bahwa V1 harus VI itu harus unik. Artinya dia tidak mensyaratkan bahwa VI tidak boleh sama dengan VJ untuk I tidak sama dengan J. Jadi sini hanya menyatakan bahwa kita bisa menuliskan operator omega dalam eigenvektornya sebagai matriks diagonal. Nilainya bisa saja sama, V1 sama dengan V2 atau V1 sama dengan V3. Tidak masalah. Dan apabila hal ini terjadi, artinya apabila saya punya saya tuliskan sini saja, mungkin sini saja. Jadi apabila kita ambil contoh dua eigenvalue yang sama, jadi apabila saya punya V1 itu sama dengan V2, sehingga omega V1, anggap saja ini saya tulis sebagai V sama dengan V saja, oke. Sehingga omega V1 adalah V kali V1, dan omega V2 itu sama dengan V kali V2. Tapi V1 V2 ini mereka bukan vektor yang saling paralel, mereka bahkan saling ortogonal. Maka untuk kasus yang seperti ini disebut terjadi degenerasi. Artinya ada dua atau lebih dari satu eigenvektor yang memiliki eigenvalue yang sama. Oke. Nah, untuk kasus yang dengan degenerasi, artinya untuk satu nilai eigenvalue ada dua vektor yang tidak saling paralel yang memiliki nilai eigenvalue yang sama. Untuk kasus seperti ini, maka sebenarnya saya bisa konstruksi matriks sembarang terdiri dari linear kombinasi, misalkan alpha V1, beta V2, dan matriks ini, dan vektor ini, apabila saya kerjakan operator omega, oke,
dia akan menghasilkan apa? Ya, betul sekali. Untuk sembarang alfa dan beta. Oke? Sehingga bisa dilihat bahwa semua vektor yang dibentuk oleh kombinasi linear oleh V1 dan V2, yang mereka tentu saja tidak saling paralel, itu menghasilkan eigenvektor baru. Jadi artinya eigenvektornya itu bukan hanya V1 V2, tapi saya bisa ambil kombinasi linear yang lain, dan semua vektor untuk yang dibentuk oleh kombinasi linear V1 V2 ini itu membentuk sebuah ruang vektor, yaitu vektor 2 dimensi. Oke. Sehingga apabila saya punya, mungkin saya tulis di sini, saya punya ini V1, ini arah V2, mereka saling ortogonal, tapi vektor-vektor lain, oke, misalkan ya vektor apalah sini, vektor semua vektor-vektor yang ada di sini di ruang 2 dimensi ini itu bisa menjadi kandidat daripada daripada eigenvektor untuk omega. Jadi tidak harus saya pilih V1, V2, saya bisa pilih vektor yang ini dengan vektor yang ini, oke, menjadi eigenvektor dari operator omega dengan nilai eigenvalue adalah V. Oke. Sehingga dia seperti membentuk subspace. Oke. Jadi di sini dia membentuk subspace di sini dengan nilai yang sama V. Jadi eigenvektornya tidak unik. Intinya seperti itu. Eigenvektor yang dihasilkan adalah tidak unik apabila terjadi degenerasi. Oke. Nah, apabila tidak ada degenerasi, oke, saya perlu membiasakan menulis di tablet ini. Apabila tidak ada degenerasi, artinya apabila omega bekerja dengan VI, saya akan menghasilkan VI, oke. Itu juga dengan I-nya 1 sampai N, oke. Apabila saya ambil linear product dengan VJ, di mana I tidak sama dengan J, oke. Maka ini akan menghasilkan VI, VJ, VI. Oke. Kan ini saling ortogonal. J ini sembarang, maka ini akan menghasilkan, dan ini saling ortogonal. Vektor-vektor eigenvektor dari omega ini adalah saling ortogonal, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, GI. Jadi bisa dilihat ini matriks komponen omega dalam matriks elemen dari operator omega dalam eigenvektornya itu adalah diagonal. Oke. Nah, sekarang
karena dia Hermitian, ini sama juga dengan dia bisa bekerja ke kiri, sehingga menghasilkan VJ, VI. Oke? Oh ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, dia bisa bekerja ke kiri, tapi dia dalam Hermitian, bentuk Hermitiannya, sehingga ini ini sama dengan VJ VI, dan ini eigen value dari operator ini adalah VI star. Oke. Bisa dilihat juga, bisa dibuktikan juga dari persamaan ini. Kalau diambil operator adjoinnya, menjadi sebelah kiri jadi VI, atau saya tuliskan saja lah. Kalau diambil adjoinnya, menghasilkan V1 star. Oke. Sehingga saya dapatkan seperti ini. Oke. Dan ini menghasilkan VI dikurang VJ kompleks conjugate kali inner produknya harus sama dengan 0. Ini bisa saya kurangkan, dan karena dia tidak ada degenerasi, dan kita ingat bahwa eigen value-nya real, sehingga apabila I itu hasil daripada ini, kalau I itu sama dengan J, oke, ini akan menghasilkan 1. I sama dengan J, nah ini dia akan menghasilkan VI sama dengan VJ. Oke. Karena I sama dengan J ini 1, maka yang ini harus 0. Akibatnya, ini bukan J lagi karena kita sudah ambil jadi I. Dan apabila I tidak sama dengan J, oke, bila dia tidak sama dengan J, ini akan 0. Dan karena tidak ada regenerasi, ini tidak menghasilkan 0. Oke. Akibatnya dari syarat ini kita bisa lihat bahwa VIJ, ya ini sudah saya simpulkan di sini. Sebenarnya kesimpulannya ya diturunkan di sini. VJ VI dengan delta IJ. Oke. Jadi bila I sama dengan J, tidak sama dengan 0, dan kita bisa normalisasi dia sehingga dia menjadi ortonormal basis. Oke, ini pembuktian